Bagaimana Mas Parti melihat kalau dulu kan untuk mendapatkan dana tuh lewat FAI ya, bagaimana misalkan mencuri, membongkar ATM-nya. Kejahatan lah ya. Kalau di kasus Medan tuh yang membongkar CMB Niaga, betul, ATM membobol, dan lain-lain ya, merampok segala macam kan. Betul. Nah ini sudah beralih trennya ke pinjol ya. Betul. Karena kemudahan itu bagaimana tuh? Ini saya misalnya kan mau ada tawaran sumbangan ABC seperti itu lewat medsos. Bagaimana saya bisa yakin bahwa uang yang saya sumbangkan tadi itu benar-benar disalurkan kepada yang berhak gitu ya, tidak disalahgunakan untuk hal yang lain. Ada nggak? Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Kongah. Sobat PPATK, ini jarang-jarang nih Mas Mardi mau banyak bicara nih ya. Nama lengkapnya Mardiansah, beliau alumni dari Trisakti, Fakultas Ekonomi dan magisternya juga di ekonomi ya. Betul. Beliau ini Sobat PPATK banyak bergumul ya di bidang risk assessment dan banyak sekali produk-produk yang beliau yang menjadi host dari berbagai penelitian terkait dengan resiko-resiko yang terjadi baik regional maupun domestik terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, Sobat PPATK, ini sebenarnya isu terorisme ini sudah lama kita agendakan di podcast tersayang ini ya. Cuman lagi ada beberapa hal yang lebih harus didulukan ya, karena permintaan Sobat PPATK maka kita undur. Lalu kemudian kok pembahasannya hampir bersamaan ya dengan serangan Hamas ke Israel ya. Tapi ini tidak ada hubungan dengan kegiatan terorisme yang dilakukan oleh berbagai pihak ya. Kalau Hamas tuh ada yang menduga, ada yang menilai terorisme. Tapi banyak yang menduga karena itu bukan menduga. Banyak yang menilai bahwa itu adalah sebuah perjuangan untuk kemerdekaan, di mana Indonesia sendiri ya mendukung ya atas kemerdekaan Palestina. Nah, Sobat PPATK, baru-baru ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengundang seluruh instansi terkait untuk membahas ya agar penekanan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme ini semakin baik, semakin tekan, mengingat banyak sekali nih Mas Bardi event-event internasional yang sudah dan akan berlangsung kan ya. Seperti pertemuan negara-negara terkait pembahasan kepulauan gitu ya. Lalu kemarin ada ASEAN, di mana kita sebagai ketua ASEAN Matters ya. Betul. Dan banyak lagi event-event internasional. Meskipun kita lihat bahwa keadaan kita damai, tapi ternyata di bawah permukaan itu terlihat gitu ya gerak-gerak gelombangnya. Nah, alhamdulillah Sobat PPATK, Mas Bardi ini baru saja menyelesaikan sektoral risk assessment terkait dengan pendanaan terorisme ya. Betul. Di mana melibatkan 14 kementerian lembaga dan pihak pelapor juga ya. Baik, betul. Nah, dari hasil regional risk assessment yang dilakukan ini Mas Bardi, itu kantong-kantong terorisme itu masih kuatkah atau bagaimana? Atau mungkin Mas Bardi bisa sampaikan kepada Sobat PPATK peta dari terorisme yang ada di wilayah Indonesia maupun regional. Silakan Mas Mardi. Baik, terima kasih Pak Nasir atas kesempatannya. Berkaitan dengan pendanaan terorisme, tadi selaras dengan apa yang menjadi concern dari salah satu lembaga BNPT ya Pak Nasir ya, bahwa perlu ada langkah-langkah yang lebih baik dalam penanganan pendanaan terorisme di Indonesia. Salah satunya melalui wujud penyusunan sektoral assessment ini, yang dimana berkaitan dengan pendanaan terorisme ini sudah kita konsolidasikan. Nah, apa yang kita konsolidasikan? Nah, peta terhadap beberapa
risiko mengenai pendanaan terorisme itu baik secara sektoral, khususnya di sektor industri keuangan, dengan apa-apa yang sudah terpetakan oleh lembaga penegak hukum. Nah, ini kita sinkronisasikan dan kita kinikan melalui laporan konsolidasi sektoral risk assessment pendanaan terorisme tahun 2003 yang sudah kita luncurkan tadi Pak Nasir sampaikan di bulan Agustus ya, Pak Nasir ya, di 2023 itu. Dan di sana terlihat sebetulnya beberapa perkembangan situasi di nasional maupun global. Untuk nasional sendiri yang menjadi salah satu highlight kami di laporan tersebut Pak Nasir, bahwa adanya kemungkinan besar potensial dari grup Al-Qaeda yang aktif di Indonesia. Dan hal ini sudah selaras juga dengan pemetaan yang dilakukan oleh BNPT bersama stakeholder terkait, bahwa ada beberapa afiliasi entitas di Indonesia Pak Nasir nih berkaitan dengan mendukung organisasi Al-Qaeda yang ada di Indonesia. Terutama di sini kita petakan ada Jamaah Ansor Khilafah, kemudian Majelis Mujahidin Indonesia, kemudian juga Jabhat Al-Nusra, Abu Ahmed Foundation, kemudian Al-Qaeda Arabian Peninsula, dan juga tentunya yang paling laten gitu ya, salah satu entitas di Indonesia itu adalah Jamaah Islamiyah yang memang arahnya memang Al-Qaeda sentris lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga tidak kalah menariknya berkaitan dengan perkembangan ISIS yang ada di Indonesia. Meskipun ISIS sudah mulai melemah di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Filipina pada saat itu, di Marawi, tapi secara simpatisan, kemudian aktivitas yang memang terpapar dari ISIS ini di Indonesia juga masih eksis nih Pak Nasir. Nah, kita temukan di sini ada beberapa entitas, terutama adalah Jamaah Ansarud Daulah, JAD gitu ya. Kemudian Majelis Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Timur, MIT, mohon maaf. Di sana juga ada beberapa ex gitu ya, ex dari NII ini yang memang dulu Negara Islam Indonesia, Negara Islam Indonesia yang dulunya memang ideologinya mereka untuk menghadirkan NII, tapi sekarang udah lepas dan dia ikut sebagai simpatisan dari ISIS. Itu masih pecahan-pecahan itu masih ada di Indonesia, Mas Pak Nasir. Kemudian juga beberapa entitas lainnya seperti Gerakan Sehari Seribu, ini salah satu gerakan ormas gitu ya, organisasi masyarakatan, dan juga Asir Crew Center, ACC ya, dan berbagai entitas itu sebenarnya sudah dirilis oleh pemerintah Indonesia melalui daftar terduga terorisme dan juga organisasi terorisme atau DTTOT. Nah, itu sudah dirilis sebenarnya oleh pemerintah, namun kita coba petakan mereka berafiliasi dengan kelompok mana dan mereka saling terhubung mana. Di laporan konsolidasi tersebut kita sudah petakan semuanya, sehingga memudahkan untuk penegak hukum melakukan analisis jaringan maupun juga teman-teman dari analis untuk melakukan pemetaan jaringan lebih luas hal itu. Kemudian juga di dalam laporan sektoral risk assessment tersebut juga sebetulnya mengcapture beberapa kondisi nih Pak Nasir, kondisi yang memang sebenarnya ancaman yang saat ini tuh sudah berkembang, tapi kita belum melihat ada dampak secara meluas. Nah, kita sebut dengan emerging trend nih Pak Nasir. Emerging trend ini suatu ancaman yang kemungkinan tuh berpotensi terjadi di masa mendatang. Dan yang kedua, bisa jadi itu sebenarnya udah nampak nih ancamannya nih, tapi belum terjadi secara luas gitu ya, sehingga dampaknya itu belum tergambar. Nah, itu menjadi salah satu alarm gitu ya, atau red flag bagi seluruh elemen ya, baik itu masyarakat, kemudian penegak hukum dan juga sektor industri untuk bisa memitigasi lebih efektif. Emerging trend tadi itu apa itu? Baik, berkaitan dengan emerging trend yang tadi disampaikan Pak Nasir, nah ini sebetulnya menarik sekali ya, karena ini kita mencoba memprediksi sesuatu yang akan terjadi gitu ya, ataupun yang memang sudah terjadi tapi kita belum lihat dampak secara luas. Nah, di laporan ini kita sudah coba identifikasi Pak Nasir bahwa ada sekiranya 5 emerging trend berkaitan dengan pendanaan terorisme di Indonesia yang kemungkinan akan terus berkembang dan akan digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah penggunaannya aset kripto oleh kelompok jadi teror udah canggih Indonesia. juga nih. Sudah masuk sebetulnya Pak Nasir, dan ini sudah terdeteksi oleh otoritas Indonesia. Tinggal contoh kasusnya yang
Tangerang itu ya, di Sumarekon itu. Itu yang lalu ya, dengan skema pemerasan ya. Iya. Mereka pelaku secara lone wolf, kemudian juga melakukan pemerasan, upaya pemerasan untuk menyampaikan akan melakukan suatu teror di salah satu tempat gitu ya. Iya. Tapi kalau yang ini benar-benar secara terbuka, Pak Nasir, entitas tersebut eksis di Indonesia dan juga di kawasan gitu ya, untuk regional, melakukan donasi. Yang dimana penerimaan itu melalui aset kripto. Aset kripto. Nah, seperti apa itu aset kripto yang dia minta? Betul, mereka meminta untuk mengirimkan sejumlah dana atau donasinya dengan mengirimkan ke sejumlah wallet yang memang sudah tercantumkan oleh kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, penggunaan peer-to-peer lending, Pak Nasir. Jadi fintech yang berbasis pinjaman online, kalau sekarang bahasanya itu pinjol lah. Pinjol. Jadi mereka itu juga masuk ke dalam pinjol dengan pemikiran ideologi bahwa ketika pinjam dengan tidak mengembalikan, itu dianggap itu suatu peristiwa yang dibenarkan lah bagi oke aja gitu ya, dengan alasan untuk perjuangan misalnya dan mereka berpikir bahwa dengan pinjol yang nggak dibayar itu sama juga kayak melakukan suatu pencurian lah, kira-kira seperti itu ya, karena dia minjem terus nggak dibayarkan. Nah, itu terjadi, kasusnya juga sudah divonis pengadilan di salah satu wilayah di Bandung ya, Jawa Barat. Kemudian yang ketiga itu adanya pemanfaatan penggalangan dana atau donasi melalui entitas, baik itu organisasi kemasyarakatan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar atau berizin gitu ya. Dalam hal ini penggunaan yayasan, kemudian juga beberapa perkembangan berkaitan dengan adanya pembukaan entitas yang berorientasi profit itu masuk juga untuk melakukan penghimpunan atau penggalangan dana. Jadi kalau standarnya FATF itu diatur, Pak Nasir, di rekomendasi 8 itu FATF mengatur berkaitan dengan NPO, non-profit organization, atau di kita itu diterjemahkannya semacam organisasi kemasyarakatan atau ormas. Yang dimana di sana disyaratkan untuk entitas yang melakukan pengumpulan dana dan juga penyaluran dana. Nah, di Indonesia itu baik yang sifatnya profit maupun non-profit itu sama-sama melakukan penggalangan yang orientasinya jadinya ada penyimpangan dana di sana. Kemudian emerging trend yang berikutnya yang kita deteksi itu pemanfaatan dari fintech, e-money dan e-wallet. Nah, karena kemudahan dan juga teknologi yang memang bisa dengan mudah dengan mengirimkan dana dengan menggunakan ponsel dengan nomor-nomor yang bisa sekali pakai, sehingga itu sangat memudahkan mereka untuk mengaburkan identitas yang memang tentunya mereka sudah dideteksi, dipantau gitu ya, dan bahkan udah ada watchlistnya gitu dalam bentuk DTTOT. Tentunya mereka nggak akan mungkin secara terbuka menggunakan informasi data diri mereka sendiri. Nama sebenarnya mungkin pasti nama sebenarnya. Nah, kemudahan dengan pembukaan nomor telepon sebagai suatu akun untuk top up suatu pendanaan ya, transfer dana untuk penggunaan pendanaan terorisme itu sangat memungkinkan dan terjadi di masa mendatang. Dan yang menariknya adalah tren selama 3 tahun terakhir STR atau laporan transaksi mencurigakan yang bersumber dari e-money yang bersumber dari e-money dan e-wallet itu udah meningkat nih Pak Nasir trennya. Jadi dari sisi top 5 jumlah dan nominal. Jadi 5 besar frekuensi STR dari sektor industri yang menyampaikan berkaitan dengan pendanaan turisme nih, rekan-rekan semua, bahwa itu sudah beralih atau digunakan lah, kira-kira seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima nih Pak Nasir, yang menarik, bahwa penggunaan e-commerce. Nah, e-commerce ini sebenarnya kalau dalam proses pendanaan turisme itu kan ada fasenya ya, ada tahapannya, mulai dari collecting, moving, kemudian juga using. Nah, using ini tentunya baik digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, e-commerce ini sangat luas nih Pak Nasir, baik dari jangkauan platform merchantnya gitu ya, dan juga ada juga mungkin platform yang memang
terregister sebagai atau berizin di Indonesia, tapi kita bisa jangkau misalkan akses situs di e-commerce di luar negeri, ya kita bisa berbelanja ya dengan platform yang di sana kan, kira-kira gitu ya. Nah, di sini di Indonesia salah satu platform yang ada itu bisa menjual produk-produk yang memang itu bisa mendukung aktivitas teror. Salah satunya kemarin kejadian di bom Surabaya itu aseton, Pak Nasir. Mungkin aseton. Ya, aseton itu kan sebenarnya bahan baku yang bisa multifungsi ya. Kalau untuk wanita tentunya untuk kecantikan, yang untuk menghapus noda dan sebagainya ya. Tapi kalau dalam terorisme itu juga bisa berguna sebagai salah satu elemen produk gitu ya. Nah, cuman yang bisa dikontrol bagaimana suatu individu bisa membeli dalam jumlah yang banyak gitu ya. Nah, tentunya kan itu aktivitas yang mencurigakan nih kalau dalam platform yang sensitif untuk bisa memfilter ini ditujukan untuk tujuan komersil atau memang untuk tujuan tertentu yang mengarah kepada indikasi terorisme. Nah, kemudian juga ada beberapa produk-produk sebetulnya yang di e-commerce itu sangat-sangat mendukung ya. Mungkin Pak Nasir masih ingat kejadian penusukannya Pak Menko Polhukam dulu, Pak Wiranto yang dimana di situ itu juga sampai harga-harga saya manjlok tuh. Betul sekali. Nah, di sana di e-commerce untuk menemukan senjata-senjata tajam dengan berbagai kecanggihan dan juga kecanggihan dan fungsi yang serangan yang cukup mematikan bahkan gitu ya, bisa dalam kutip gitu ya, itu sangat terbuka bebas tanpa ada filter screening ataupun hal-hal tertentu ya. Kalau orientasi untuk hobi gitu ya, atau untuk hiasan dan sebagainya, pasti kan ya terbatas gitu ya harusnya ya. Dan ini yang penting juga, dan salah satu yang juga menjadi perhatian sebenarnya sumber dari pendanaan ya, sehingga kita bisa men-tracing nih sebetulnya ketika itu dibayarkan melalui channel pembayaran tertentu ya. Misalkan karena media e-commerce ini kan sangat mudah ya kalau mau bayar ya, bisa melalui minimarket, kemudian juga melalui internet banking ataupun dengan berbagai jenis tawaran ya, alternatif pembayaran yang sangat dimudahkan. Nah, apabila kau coba dibayangkan dengan minimarket, tentunya dengan berkunjung secara langsung tanpa ada screening yang seperti yang dilakukan oleh institusi keuangan lainnya yang memang sudah tergabung dalam rejim UPT, kemudian juga ada prosedur yang mereka harus jalankan dengan ketat untuk KYC dan sebagainya. Nah, kalau itu bisa dengan mudah dijalankan, tentu ini ya tidak terdeteksi dan tidak terlaporkan ke kami juga, ke PPTK. Nah, dari penyedia jasa keuangan itu mana yang sering dipakai oleh pendanaan teroris yang dilakukan? Baik. Nah, berdasarkan pemetaan yang kami lakukan nih Pak Nasir di laporan terkini itu 3 sektor industri yang secara berisiko tinggi. Di mana yang pertama itu adalah perbankan, kemudian yang kedua money changer gitu ya, dan ketiga money remittance. Nah, ketiga sektor inilah yang berisiko tinggi gitu ya Bang Piu untuk digunakan sebagai pendanaan terorisme di Indonesia. Karena yang pertama, perbankan itu di satu sisi karena banyak sekali jaringannya, tentunya kemudahan ya jaringannya, kemudian juga tentunya dengan akses yang bisa diperoleh dengan mudah gitu ya, baik itu secara internet base gitu ya, kemudian juga berkaitan dengan jaringan ATM yang juga banyak pastinya tentunya, karena pemetaan yang mayoritas itu digunakan berdasarkan produk dan layanan ini Pak Nasir, itu berdasarkan dari deteksi kami yang paling berisiko tinggi produknya adalah penggunaan rekening tabungan, kemudian juga kartu debit lah, kira-kira seperti itu. Nah, di mana tentunya dengan kemudahan tersebut, kemudian akses yang sangat mudah ya mereka peroleh, itu sangat menjadi alternatif utama mereka gunakan. Kemudian yang kedua, bahwa industri yang berisiko tinggi itu adalah money changer. Nah, tentunya money changer ini punya manfaat gitu ya, karena sumber pendanaan terorisme itu juga tidak hanya dari dalam negeri saja atau domestik saja, tapi juga bersumber dari luar negeri.
Kemudian juga bisa juga berpotensi kita mengirimkan dana untuk mendukung terorisme di luar negeri. Nah, jadi dengan mengkonversian kurs gitu ya, atau valuta gitu ya, dari rupiah ke USD atau bentuk mata uang lainnya. Nah, itu sangat memudahkan mereka untuk mengkonversi suatu sumber pendanaan terorisme. Kemudian yang ketiga dari sisi sektor industri adalah money remittance. Nah, Pengiriman uang dari dan ke luar negeri ya, transfer dana ya. Nah, di mana di sana juga tadi mendukung gitu ya Pak Nasir, atau Bang Piu, mendukung kita menerima dana dari luar negeri, kemudian juga kita mau mengirimkan dananya sumbangan itu ke luar negeri lah, kira-kira gitu ya. Nah, salah satu channel selain perbankan ya money remittance inilah yang menjadi salah satu alternatif yang mereka gunakan, dan ini trennya masih terus meningkat ya, pemanfaatan money remittance ini sebagai sarana untuk perpindahan dana terorisme. Tadi Mas Mardi sebutkan ada peer-to-peer lending ya. Betul. Lalu di sisi lain ada penyedia jasa keuangan, dalam hal ini perbankan. Betul. Ini dari kedua platform yang ada ini, apa yang membuat mereka menjadi tertarik memakainya gitu? Nah, ini juga menarik nih untuk dibahas nih Pak Nasir. Jadi kalau kita melihat dari sisi sumber pendanaan tersebut kan tentunya terorisme itu bisa bersumber dari yang legal maupun yang ilegal, kira-kira gitu ya. Nah, kalau legal ya tentunya baik itu bisa berdasarkan dari pendanaan mandiri mereka, mau gaji, bersumber dari hasil usaha dan sebagainya, ataupun ya penggalangan donasi yang dilapisi atau berkedok untuk kemanusiaan, itu mereka juga bisa peroleh. Nah, tapi kalau yang tadi kita berbicara untuk sumber ya dari peer-to-peer lending ini, mereka mengarah kepada bagaimana mendapatkan dana gitu ya dengan kemudahan dan tanpa diketahui oleh otoritas. Mereka menjadikan alternatif peer-to-peer lending sebagai salah satu sumber pendanaan yang baru nih Pak Nasir. Nah, di sana juga ada keunikan karena peer-to-peer lending di Indonesia ini juga terdiri dari yang berizin maupun tidak berizin nih. Nah, kecenderungan yang mereka lakukan itu dua sisi nih Pak Nasir. Mereka menggunakan dari yang nggak berizin atau nggak ilegal gitu ya. Kemudian juga mereka melakukan pengajuan pinjaman dari yang legal juga. Nah, tentunya dengan informasi yang terbatas tentunya, ketika dia punya record yang buruk untuk melakukan pembayaran, kemudian juga profiling untuk screening dengan daftar pantau yang memang sudah kita juga distribusikan ya, salah satu tools yang kita berikan juga. Kalau memang yang institusi berizin atau legal tentunya tunduk dengan aturan APU PPT, yang dimana di aturan di Indonesia itu sudah mendorong untuk melakukan lebih ketat ya screening. Kita punya daftar pantau namanya watchlist di dalam Sipendar nih Pak Nasir. Sipendar itu ada screening check yang dimana kalau mereka terdeteksi, nah itu juga mempermudah deteksi mereka. Nah, mereka memanfaatkan pakai yang nggak berizin juga, dan juga mereka nggak lakukan pembayaran dengan baik. Nah, artinya dengan ya memang sengaja kan? Sengaja mereka untuk mencari menilap ya. Betul. Jadi peer-to-peer lending ini sama dengan pinjol gitu ya? Betul. Peer-to-peer lending, online, online. Tapi sekarang perbankan juga sudah ada produknya ya? juga yang seperti itu juga sebetulnya. Tapi kalau bagaimana Mas Mardi melihat, kalau dulu kan untuk mendapatkan dana tuh lewat FAI ya, bagaimana misalnya mencuri, membongkar ATM, kejahatan lah ya. Kalau di kasus Medan tuh yang membongkar CMB Niaga, betul, ATM dan lain-lain ya, merampok segala macam kan. Betul. Nah, ini sudah beralih trennya ke pinjol ya. Betul. Karena kemudahan itu bagaimana tuh Mas Mardi? Betul. Nah, di dalam skema pinjol ini Pak Nasir tadi sampaikan ya, salah satu yang kami dalami dalam laporan itu, mereka menggunakan dua sumber pinjol, yang legal maupun ilegal. Nah, tentunya yang legal tadi ya dengan kalau kita bisa bilang kalau punya kolektivitas yang nggak baik ya pasti kan juga mereka
wanti-wanti kan kalau ngasih pinjaman ke mereka, dan tentunya mereka juga punya dukungan daftar pantau lah kalau memang dia sudah terregister dalam si pendar tadi. Tapi itu identitas yang digunakan asli atau palsu? Asli. Pinjaman betul asli atas nama yang bersangkutan juga. Jadi mereka pinjam dengan nama asli mereka, tapi ya itu mereka di semua pinjol kurang lebih itu hampir lebih 5 pinjol, variasinya baik yang legal maupun ilegal juga mereka lakukan, dan masing-masing tuh ya punya riwayat yang buruk itu, yang nggak diselesaikan juga pinjaman itu sampai akhir gitu ya. Nah variasi itu dan cepat tentunya, jadi pinjam dengan tanpa jaminan gitu ya, tentunya ya lebih mudah gitu kan, tanpa jaminan dan kolektibilitas yang buruk itu masih bisa juga memperoleh sumber pinjaman tersebut. Nah ini Mas Mardi ya, dari sektoral assessment yang sudah dilakukan itu, apa yang manfaat bisa diambil ya oleh lembaga terkait maupun masyarakat? Baik, untuk manfaat tentunya ini tidak lepas dari standar global ya Pak Nasir ya, bahwa memang suatu negara itu diharuskan untuk memiliki pemetaan risiko baik nasional maupun juga sektoral, khususnya di rekomendasi 1 FATF nih Pak Bang View, di mana di situ dimandatkan, dan pola atau tren risk based program ya atau risk based approach di rejim PPT ini semakin populer. Sejak tahun 2012 itu diatur oleh standar FATF, dan Indonesia sudah sangat mengadopsi ini Pak Nasir, baik dari sisi nasional, kemudian regional, kemudian bahkan diatur sampai dengan level individual risk assessment ya baru-baru ini oleh para regulator. Dan tentunya manfaat yang bisa diperoleh ya dengan adanya penyusunan laporan ini untuk memberikan sensitivitas atas risiko yang terkini gitu ya, tentunya memberikan risk awareness ke seluruh lapisan masyarakat dan juga stakeholder terkait dalam mengidentifikasi kemudian memitigasi risikonya. Kemudian yang kedua tentunya untuk menjalankan suatu sistem tadi risk based approach tadi. Jadi kalau misalkan sudah ada pemetaan risikonya, tentunya seluruh tindakan mitigasi ya harus berbasis risiko, terutama dalam lingkup pihak pelapor. Mereka ya harus melakukan kewajiban pelaporan, kemudian juga kewajiban untuk profilingnya itu berbasis risiko, baik berdasarkan dari profil, kemudian produk dan layanan, kemudian wilayahnya, kemudian juga transaksi atau metode transaksi ya, yang memang sudah terpetakan berdasarkan risiko terkini. Nah mereka harus melakukan risk based approach. Kemudian juga dari tataran penegak hukum. Nah, penegak hukum pun juga perlu melakukan risk-based investigation gitu ya, ketika kita memetakan beberapa entitas yang memang sudah berarah kepada badan hukum nih Pak Nasir, karena sekarang juga trennya selain dulu mereka berbasis kelompok organisasi yang tidak terdaftar, sekarang tren itu mereka banyak menggunakan entitas badan hukum gitu ya, baik untuk itu korporasi maupun yayasan ya. Untuk lembaga bergeraknya atau untuk menggalang dananya? Penggalang dananya. Nah, jadinya itu dalam bentuk badan hukum ya. Betul. Dan sekarang juga pemerintah cukup progresif untuk melakukan pembekuan ya atau pembubaran ya beberapa entitas ya memang kemarin sudah dianggap itu organisasi terlarang ataupun juga tidak berideologi sesuai dengan Pancasila ataupun undang-undang dasar ya. Nah, betul. Nah itu ada 4 entitas yang sudah dibubarkan. Nah tentunya juga ada penanganan penegakan hukum yang memang juga bisa mengarah tidak hanya kepada individual, tapi juga kepada entitasnya. Karena memang sekarang trennya mereka sangat ingin gitu ya, itu tercover dengan situasi sosial masyarakat, sehingga aktivitas mereka untuk sebenarnya atau sesungguhnya itu adalah mendukung terorisme gitu ya, itu tidak
terpotret gitu ya, seperti gunung es lah Pak Nasir ya. Iya. Di luarnya dia baik, tapi sebetulnya di dalamnya adalah untuk tujuan mengembangkan jaringan, kemudian juga membantu aktivitas terorisme di Indonesia. Nah, dari masyarakat sendiri apa yang bisa diambil dari hasil SRA? Baik. Nah, ini Bang Piu sangat menarik sekali ya kalau untuk masyarakat, dan ini lapisan utama gitu ya, yang memang berhadapan langsung dengan lingkungan sosial. Nah, di pemetaan sektoral risk assessment ini, khususnya untuk pendanaan terorisme, itu kita petakan sumber pendanaan terorisme yang paling berisiko tinggi. Tadi kita sampaikan mereka sudah beralih dari internal sentris ke eksternal sentris gitu ya. Dulu mereka menggalang dana tuh pakai iuran kelompok mereka sendiri gitu ya. Mereka saling berkontribusi antar kelompok di situ. Sekarang udah beralih kepada untuk penggalangan donasi, baik itu melalui media sosial, kemudian yang paling signifikan adalah penggunaan donasi melalui ya entitas yayasan yang berkedok aktivitas sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Nah, ini yang cukup dikhawatirkan, karena kalau dia udah cukup masif ya, apabila kalau misalkan punya jejaring entitas yang banyak di wilayah, tentunya ini kan daya dukung mereka semakin kuat gitu ya, dan tentunya yang dirugikan masyarakat yang memang sudah berkontribusi untuk memberikan donasi terbaiknya tapi disalahgunakan. Nah, itu yang perlu sekali lagi masyarakat lebih aware. Memang tidak menutup kemungkinan ya, tentunya donasi atau sumbangan itu tujuannya untuk baik ya tentunya Pak Nasir ya, tapi alangkah baiknya kita juga didasari dengan pemahaman, kemudian juga transparansi ya, kan sekarang udah era keterbukaan publik. Tentunya ketika ada aktivitas yang memang dianggap itu mencurigakan, terutama apabila ada open donasi tapi yang digunakan adalah pencantuman pengurusnya untuk sebagai salah satu sumber tujuan untuk pengumpulan dananya. Nah, ini sebenarnya dilarang Pak Bang Piu ya, bahwa ketika penggalangan ya harus ada entitas yang bersangkutan itu sendiri, dan karena diatur izin, ya? Betul, itu dari diatur Kementerian dari Sosial Kemensos, betul, berkaitan dengan lembaga pengumpulan uang dan barang. Nah, itu diatur bagaimana tata cara untuk pengumpulan sumbangan. Nah, ada nggak guidelines yang bisa ya dipedomani oleh masyarakat luas di dalam menyumbang? Ini saya misalnya kan mau ada tawaran sumbangan ABC seperti itu lewat medsos. Bagaimana saya bisa yakin bahwa uang yang saya sumbangkan tadi itu benar-benar disalurkan kepada yang berhak gitu ya, tidak disalahgunakan untuk hal yang lain gitu. Ada nggak semacam guidelines seperti itu? Baik, Bang Piu dan rekan-rekan semuanya, tentunya ketika kita aware gitu ya, sadar bahwa tujuan donasi ini untuk tujuan yang baik dan tersalurkan dengan baik, tentunya kita melakukan verifikasi lebih awal terlebih dahulu dari sisi legalitas. Nah, tentunya otoritas dari regulator itu sebenarnya sudah sangat terbuka ketika ingin menguji entitas itu punya izin operasionalnya atau tidak. Itu bisa kunjungi ke masing-masing platform yang ada di regulator ya, kayak Kementerian Agama, kemudian Kementerian Sosial. Itu bisa diverifikasi lebih dulu berkaitan dengan legalitasnya. Atau kalau dia ormas internasional dikeluarkan oleh Kemenlu ya? Betul, bisa juga. Okay. Kemudian juga rujukan berikutnya adalah ketika ada pencantuman penggalangan donasi yang memang mengatasnamakan individu jadinya ya, individu gitu ya. Nah, ini probabilitas penyimpangan itu bisa dibilang tinggi nih Bang Piu. Jadi kalau bisa ya memang sekali lagi legalitas, kemudian juga akuntabilitas ya, kalau memang tertib dalam pengumpulan dana ya atas nama entitas pengumpulan dananya, bukan lagi berdasarkan dari individu-individu yang memang ini sangat rawan. Nah, itu kemudian yang ketiga, tentunya untuk memastikan tujuan ini
tersalurkan atau tidak, ya selain legalitas ya tentunya keberadaan dari lembaga penggalangan dana itu juga ada ya, bukan yang bersifat virtual base atau dan sebagainya, karena mereka harus ya berkedudukan, sehingga ketika kita bisa untuk menyalurkan, mengkonfirmasi itu ada salurannya, kira-kira gitu. Tapi kalau dia berbasis virtual yang memang itu sangat bisa dibilang potensial rawan ya Pak Nasir, kalau Bang View ya, kalau ada kedudukan donasi yang bersifat virtual. Nah ini juga perlu diantisipasi kalau nggak ada kedudukan official organisasinya, ibaratnya kalau kayak kita bilang tuh kantornya lah, berkantornya atau home base-nya lah kira-kira gitu ya. Kalau nggak ada ya pasti itu bisa dibilang bisa kedok penipuan gitu ya, ataupun sebagainya. Apalagi di media sosial yang memang itu rawan dengan masifnya ya tidak terverifikasi lah. Selain itu manfaatnya dari SRA TPPT ini tentunya berguna bagi para regulator. Regulator dalam hal ini seperti Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian tentunya PPATK sendiri gitu ya, Bapepti, Kemenkop dan sebagainya. BNPT termasuk itu? BNPT terutama dari khusus regulator ya, tentunya dalam membantu dalam untuk pemberantasan ya, membentuk pemberantasan ya dalam hal ini. Tapi yang kita arahkan di sini adalah LPP yang memang mengatur dan mengawasi masing-masing pihak pelapor. Nah, SRA ini sebetulnya menjembatani bagaimana LPP akan lebih fokus terhadap sektor industri yang tadi berisiko tinggi agar dilakukan pengawasan secara tematik nih Pak Bang View, secara tematik untuk aspek pencegahan di bidang pendanaan turisme, terutama dari sisi bagaimana memastikan bahwa pihak pelapor tersebut sudah cukup memadai dalam proses melakukan KYC, CDD, kemudian screening DTTOT, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mereka juga lebih sensitif terhadap melakukan verifikasi ya, untuk menjalankan suatu transaksi dari dan luar negeri yang memang area itu adalah negara high risk. Nah, di sini kita juga highlight beberapa negara-negara high risk yang tadi memang bisa berpotensi kita sebagai sumber ataupun kita sebagai tujuan nih penerima dari dana-dana dari luar negeri nih. Nah, ini juga potensial sekali Bang View. Tentunya ini menjadi salah satu dasar bagi para regulator untuk melakukan program risk based supervision-nya. Mungkin keseluruhan dari manfaat itu yang bisa digunakan dari SRA TPPT ini. Baik, Mas Mardi, terima kasih banyak atas penjelasan dan ilmu ya yang sangat bermanfaat buat Sobat PPATK dan masyarakat secara luas tentunya ya, bagaimana supaya kita terhindar dari pendanaan terorisme ataupun ikut dalam kegiatan terorisme. Jadi apa yang disampaikan tadi ini cukup tangkas, lugas, dan kita bisa mengerti ya. Jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus bersih?